Pasangan suami istri itu terlihat begitu bahagia, sesekali saling menyuapi satu sama lain di dapur mereka. Chemistry yang terjalin hanya dalam waktu 1 minggu ternyata bisa mempererat hubungan yang diawali dengan cara yang tidak baik. Ren dan Sia saling bertukar senyum, terkadang saling menyeka bibir masing-masing. Sungguh sangat romantis. Pancaran cinta di mata mereka berdua terlihat jelas. Hati mereka berbunga-bunga yang pastinya akan membuat iri siapapun yang melihatnya. Minum susunya dulu sayang, setelah itu kamu buruan mandi. Aku akan membereskan piring kita, lalu membiarkan ART mencucinya. Nanti ketika kita pergi, Ren menyodorkan segelas susu pada istrinya. Sia menyambut segelas susu dari tangan Ren, lalu menyesapnya pelan sambil memandangi wajah sang suami. Kemudian punya sebuah ide. Tidak usah pakai ART lagi sayang. Kalau cuma sekedar mencuci piring dan membersihkan rumah, aku bisa. Sia meletakkan gelas kosongnya di atas meja sambil memperhatikan reaksi sang suami atas usulnya. Ren menggerak-gerakkan jari telunjuknya di depan Sia, menegaskan ketidaksetujuannya. Enggak sayang, tidak akan aku biarkan kamu membuat diri kamu lelah. Rumah ini besar dan luas, belum lagi halaman di luar sana dan kolam renang di belakang. Itu butuh penanganan khusus. Aku tidak mau kamu jadi lelah membersihkan rumah ini. Kamu itu adalah ratu di rumah ini, jadi semuanya harus dilayani, tegas Ren serius. Tapi nggak ada tapi sayang, potong Ren sambil menggeleng pelan. Aku bahkan tidak mengizinkan kamu mencuci piring dan baju. Apa gunanya ART kalau kamu masih harus mengerjakannya sendiri? Tapi kamu memasak untukku, protes Sia mengerucutkan bibirnya. Ren meraih tangan sang istri lalu mengecupnya lembut. Kalau itu lain cerita. Aku ingin memanjakan kamu, ingin membuat kamu bahagia, dan aku akan terus melakukannya meskipun aku sudah mendapatkan cintamu. Tapi aku juga ingin memasak untukmu sayang. Kalau begitu kita masak bareng. Bukankah akan sangat romantis kalau kita bisa memasak di dapur berdua, ucap Ren tersenyum penuh semangat. Sia membalas senyuman manis suaminya. Iya, kita akan masak sama-sama. Aku juga ingin memasak untukmu. Meskipun aku tidak sepandai kamu, tapi aku juga punya beberapa menu favorit yang ingin kupersembahkan untukmu sayang. Aku sungguh tak sabar menantikannya sayang. Kamu sebutkan saja mau masak apa, biar aku yang menyiapkan bahan-bahannya. Kamu tinggal masak aja nanti. Sia seketika merasa bangga. Ya ampun, manisnya suamiku, puji Sia. Mungkin aku tak akan bisa menemukan laki-laki sehebat dan sebaik kamu di dunia ini sayang. Ren mengerling manja. Dan aku tak akan menemukan wanita lain yang membuatku tergila-gila selain kamu istriku. Keduanya tertawa, kemudian berpelukan. Tak lama Ren mengurai pelukannya, lalu segera membantu sang istri untuk berdiri, kemudian mengantarnya ke kamar tidur, membiarkan istrinya membersihkan tubuhnya. Buruan mandi ya sayang, berdandanlah yang cantik, pakaian ganti kita untuk menginap di rumah ibu sudah aku siapkan tadi pagi sebelum kamu terbangun dan sudah kuletakkan di ruang tamu. Kita berangkat pagi aja. Aku ingin mengakrabkan diri dengan keluargamu. Sia tak pernah tidak merasa takjub atas semua sikap suaminya. Kamu sudah siapkan semuanya sayang? Ya ampun, kamu membuatku tak bisa berkata-kata. Ren mengangguk lalu memegangi lengan Sia, bersiap mendorongnya ke dalam kamar. Kamu itu ratuku, tentu hal-hal kecil seperti itu tidak akan luput dari perhatianku. Sekarang buruan mandi, aku tunggu kamu di ruang tamu ya. Sia
dengan tidak rela melepaskan pegangan tangan sang suami, lalu masuk ke dalam kamar. Kemudian ia segera menuju ke kamar mandi. Hari ini ia berniat tampil begitu cantik karena akan memperkenalkan suaminya dengan rasa bangga pada keluarganya. Sementara Ren segera membereskan meja makan lalu meletakkan semua piring di atas wastafel dan akan membiarkan ART mencucinya nanti. Setelah semuanya selesai, ia segera menunggu sang istri di ruang tamu. Tas jinjing yang berisi beberapa pakaian pun sudah ia siapkan di sana. Tinggal menunggu istri cantiknya keluar saja, lalu mereka akan segera pergi ke rumah ibu dan ayah mertua. Namun belum sempat istrinya keluar dari kamar untuk pergi bersamanya, tiba-tiba ia mendengar suara bel pintu rumahnya berbunyi. Siapa yang bertamu pagi-pagi begini? Tidak mungkin Juna kan? Apa Ray? Ren menduga-duga. Tapi mana mungkin itu Ray? Dia sedang liburan ke Paris saat ini. Ren yakin akan hal itu karena ia sudah mendapat laporan dari anak buahnya bahwasannya Ray tengah berlibur di Paris. Bahkan Ren sampai mengirim satu orang untuk memata-matai adiknya, berniat menjaga adiknya agar tidak melakukan hal-hal nekat atas patah hati yang dialaminya. Tidak ingin penasaran lebih lama, Ren akhirnya beranjak dari tempat duduknya lalu segera membuka pintu depan. Sesaat ketika pintu itu terbuka lebar, pria itu langsung merasakan perasaan sakit di wajah dan perutnya, dan ketika ia bisa mencerna semuanya, tubuhnya sudah berada di lantai. Rupanya ia tersungkur, dan saat ia melihat siapa yang membuatnya terjerembab, betapa terkejutnya Ren saat melihat Dava, sang adik ipar, tengah melotot tajam padanya sambil mendesir kasar. Kembalikan kakakku, aku ingin membawanya pulang bersamaku sekarang. Ren tidak mengerti apa yang terjadi. Ia buru-buru beranjak dari tempatnya tersungkur, kemudian menatap adik iparnya dengan tatapan bingung. Apa-apaan ini? Kenapa kamu kesini dan kenapa kamu ingin membawa pulang Zia? Kembalikan kakakku, brengsek. Kamu sudah menodai kakakku dan kamu menawannya di sini. Pantas saja kakakku benar-benar terkekang sampai-sampai mendapatkan seorang sopir yang pastinya kamu suruh untuk memata-matainya. Bahkan kakakku, kamu dipisahkan dari kami selama beberapa minggu. Semuanya karena kamu. Kamu memang benar-benar laki-laki biadab, desis Dava garang. Apa maksud kamu? Ren bingung. Dari mana adik iparnya tahu rahasia besarnya? Jangan pura-pura bodoh. Aku sudah mengetahui semuanya. Tidak mungkin. Ren tidak percaya kalau adik iparnya mengetahui perbuatannya. Sekarang juga kembalikan kakakku, bentak Dava lagi, kembali mengayunkan tangannya pada Ren. Zia yang baru saja keluar kamar karena mendengar teriakan di luar sana, terkejut saat melihat adiknya melayangkan tangan ke arah suaminya. Ia langsung mendekati sang suami, kemudian menjerit menghentikan sang adik. Hentikan! Apa yang kamu lakukan, Dava? Dava langsung menarik tangan sang kakak, menjauhkannya dari Ren. Kita pulang sekarang Zia, ikut aku pulang sekarang juga. Zia membelalakkan matanya. Apa maksud kamu? Zia, kenapa kamu mau aja tinggal di rumah pelaku ini? Teriak Dava emosi. Maksud kamu apa, Dava? Zia masih berusaha berkilah, berusaha menutupi rasa kagetnya. Ia bingung dari mana Dava tahu soal kekerasan yang ia alami. Berhentilah berpura-pura. Aku sudah tahu semuanya. Aku mendengar rekaman di ponsel yang aku temukan di bawah jok mobil milikmu yang sekarang aku pinjam. Aku sudah mengetahui kalau laki-laki ini sudah menodaimu dan memaksa membatalkan pernikahan dengan Kak Ray. Aku bahkan tahu kamu hampir bunuh diri karena hal ini. Jari Dava berapi-api. Pria muda itu menyeret tangan Zia keluar rumah sambil mengerang kesal, menahan rasa pilu di hatinya. Sekarang juga ikut aku pulang Zia. Aku akan melindungimu dari laki-laki ini selamanya.
Jangan asal tarik begini, Dava. Kamu tidak bisa begini. Sia berusaha berontak, tak mau ikut masuk ke dalam mobil. Namun sayang, tenaga adiknya yang tengah emosi tak bisa ia lawan. Ia juga takut bayinya celaka jika berontak. Hingga akhirnya sang adik berhasil membawanya pergi dari kediaman suaminya. Kamu pasti sudah sangat menderita selama ini di rumahnya. Kenapa kamu tidak jujur sejak awal? Kami pasti akan menerimamu dengan baik dan tak akan mungkin menyalahkanmu karena kamu adalah korban. Kenapa kamu tidak mempercayai keluarga sendiri, Sia? Sia menggeleng pelan. Semua itu tidak seperti kamu bayangkan, Dav. Memang benar, semua yang kamu dengar di ponselku itu benar, tapi semuanya seburuk itu. Aku bukan tak mau berterus terang, tapi aku sedang menanti timing yang pas untuk itu. Dava mendelik tajam sambil sesekali memperhatikan jalan, menjaga agar kecepatan mobil yang ia kendalikan tetap stabil. Tidak buruk gimana? Dia menodaimu, mengancam dan menawanmu. Itu kejahatan, tahu nggak? Harusnya kalau memiliki bukti, kamu bisa melaporkannya ke polisi. Namun aku juga tahu kamu pasti tidak bisa, karena dia pasti mengancammu dengan video yang direkamkan. Kok kamu tahu soal itu? Sia terperanjat. Ia bahkan tak ingat lagi apa saja yang ia rekam saat itu. Apakah ia tanpa sadar menyebut soal video kala itu? Kamu mungkin tidak sadar telah curhat di ponsel sedetail-detailnya sebelum kamu memutuskan untuk menghabisi nyawamu sendiri. Jangan menyangkalnya lagi, pungkas Dava. Tidak mungkin kamu tahu soal itu. Ren telah menghapus rekaman CCTV di hotel itu. Seru Sia tak percaya, sekaligus tanpa sadar mengamini ucapan Dava. Tuh, kamu tak sadar sudah mengakuinya. Setelah aku menemukan ponselmu di bawah jok belakang mobil ini, aku mencari informasi tentang apa yang terjadi hari itu, dan aku mendapatkan informasi kalau kamu terjun ke pantai. Dava menghela nafas panjang, menekan sakit hati yang ia rasakan atas penderitaan yang kakaknya alami, lalu melanjutkan perkataannya. Aku bukan mendapatkannya dari CCTV yang ada di sekitar pantai, tapi aku mencari tahu siapa saja yang berada di pantai itu, karena aku memiliki kenalan yang bekerja di hotel itu. Akhirnya aku hanya menemui orang yang menyaksikan apa yang terjadi waktu itu. Makanya aku tahu kalau kamu nyaris bunuh diri di pantai, walaupun dia tidak sempat mendokumentasikan video ketika kamu nyaris tenggelam. Yang membuatku percaya adalah ketika aku menunjukkan fotomu padanya dan dia mengaku kalau kamulah yang saat itu nyaris tenggelam di tengah pantai di hari yang sama ketika mobil itu terparkir, dan di hari yang sama ketika kamu merekam suara itu. Sia mengacak rambutnya. Astaga, kenapa jadi begini? Dava melirik heran pada Sia. Kok kayaknya kamu gak rela berpisah dari laki-laki brengsek itu sih? Semuanya jadi rumit dan pelik. Itu juga yang rencananya kami ingin jelaskan pada ibu dan ayah, juga pada kamu hari ini, karena kami ingin menginap. Tidak perlu, aku sudah menceritakannya pada ayah dan ibu, potong Dava, tak membiarkan Sia menyudahi perkataannya. Mata sontak Sia membelalak lebar. Apa kamu menceritakannya kepada ibu dan ayah dengan versi yang seperti ini? Tentu saja. Yang aku dapatkan adalah informasi jelas. Aku ceritakan dengan gamblang pada ayah dan ibu karena aku tidak mau menutupi sesuatu dari mereka. Ya ampun, kenapa kamu tidak komunikasikan denganku dulu? Kenapa langsung bicara dengan ibu dan ayah? Kamu benar-benar. Sia kehabisan kata-kata. Rusak sudah semua rencananya. Ibu dan ayahnya pasti akan membenci suaminya. Kamu tenang saja, jangan khawatirkan apapun lagi. Aku tidak akan tinggal diam. Bila perlu aku akan mencari bukti untuk menjebloskan itu ke penjara. Seru Dava berapi-api.
Jangan lakukan apapun selain aku tidak mengizinkannya. Kamu juga tidak bisa melakukan hal buruk terhadapnya. Kekuasaan dia begitu besar, malah aku takut dia marah padamu dan melakukan hal nekat untuk merebutku kembali. Walaupun aku bisa mencegahnya, tetap saja akan terjadi bentrok antara kamu dengannya. Karena itu, kembalikan aku ke rumahnya. Biar kami datang sendiri ke rumah ayah dan ibu. Pinta Siah membujuk sang adik agar mengantarnya kembali ke rumah sang suami. Maksud kamu apa sih? Dava mengernyit heran. Kamu benar-benar menghancurkan semuanya, Dava. Loh, kok malah aku yang disalahkan? Dava semakin tak habis pikir. Sekarang juga antar aku kembali. Biarkan kami pergi berdua ke rumah ibu dan ayah untuk menjelaskan semuanya. Dava menggeleng tegas. Tidak akan aku biarkan kamu kembali lagi ke sana. Kalau kamu bersikeras, berarti kamu ingin melenyapkanku, karena aku akan berkelahi dengan laki-laki itu sampai mati. Dava, kamu Siah lagi-lagi tak bisa berkata-kata melihat ledakan emosi adiknya. Sekarang tenanglah, ikut aku pulang ke rumah dan lupakan semua kejadian buruk yang menimpamu, Siah. Jun, bagaimana ini? Istriku diseret paksa oleh adiknya. Haruskah aku menyusul ke rumahnya dan menjelaskan segalanya? Ren buru-buru menelpon sekretarisnya karena bingung harus melakukan apa. Ceritakan bagaimana yang sebenarnya, Pak. Ren pun menceritakan semua yang terjadi. Ia menegaskan pada Juna soal Dava yang mengetahui kalau ia sudah menodai Zia dari rekaman di ponsel yang ada di mobil istrinya saat nyaris menenggelamkan diri di pantai sebulan yang lalu. Ya ampun, ini pasti tidak pernah terbayangkan oleh Nyonya, Pak. Iya, kamu benar. Istriku bahkan tidak ingat kalau dia pernah merekam suaranya di ponsel. Itu sebabnya istriku tadi sangat kaget, tapi adiknya buru-buru menyeretnya sehingga aku tidak sempat menghalanginya. Aku juga bingung harus bagaimana. Apa aku ke rumah mertuaku saja sekarang? Tunggu keadaan kondusif terlebih dahulu. Emosi adik ipar Anda sedang meletup-letup sekarang. Yang paling saya takutkan, dia sudah berterus terang pada ibu dan ayah mertua Anda. Itu artinya Anda harus menyiapkan strategi dan tidak bisa datang begitu saja. Sudah pasti Anda akan diusir dari sana, Pak. Tapi aku tidak bisa berpisah dari istriku, Jun. Aku akan sangat merindukannya. Selama beberapa menit saja terpisah, aku sudah stres. Bagaimana kalau aku dipisahkan selamanya? Desa Ren pusing. Kalau saran saya lebih baik besok saja datang ke sana, Pak. Saya akan menemani Anda supaya kalau terjadi hal yang tidak diinginkan, saya bisa membela Anda dan menjelaskan semuanya secara gamblang sehingga tidak ada kesalahpahaman lagi. Bagaimana ini? Masa aku harus terpisah dari istriku malam ini, Jun? Tak malu? Ren menyuarakan keputusaasaannya. Mau bagaimana lagi, Pak? Situasi sedang panas saat ini. Jika Anda memaksa datang, Anda pasti akan bertengkar dan berkelahi dengan Dava, juga sepupunya yang selalu saja ada di rumahnya. Anda pasti tidak akan mungkin membalas ketika adik ipar Anda memukul Anda, kan? Mana mungkin aku membalasnya? Dia adik iparku. Itu maksud saya, Pak. Yang ada Anda yang akan babak belur. Jadi lebih baik Anda pergi bersama saya. Kita jelaskan semuanya baik-baik besok. Ren mendesak kasar. Baiklah, aku tidak punya pilihan. Anda jangan khawatir. Besok pagi saya akan langsung ke rumah Anda. Lalu kita pergi sama-sama ke kediaman mertua Anda. Ren mengakhiri percakapannya dengan sekretarisnya, kemudian membatin frustasi. Apa aku bisa tidur tanpamu malam ini, sayang? Aku pasti akan stres, tidak akan melihat wajahmu. Kamu bahkan meninggalkan ponselmu di atas meja. Bagaimana aku bisa menghubungimu, sayang? Apa aku bisa bertahan malam ini?